Shalom. Apa yang kamu rasakan kalau setiap masalah pasti akhirnya kamu yang disalahkan? Kalau anak dapat masalah, kamu disalahkan kurang mendidik. Kalau keuangan kacau, kamu disalahkan boros. Suasana rumah jadi tegang, kamu disalahkan terlalu sensitif. Apapun yang terjadi, pasti nama kamu yang duluan disebut dan disalahkan. Lama-lama kamu mulai bertanya dalam hati, memangnya aku seburuk itu? Kenapa selalu aku yang disalahkan? Kenapa tidak bertanya dulu baik-baik? Kenapa di matanya semua yang aku lakukan selalu salah dan tidak ada yang benar? Kamu tidak bisa berbuat banyak dan tidak mau mengeluarkan banyak kata, tapi kamu tertekan dalam hati dan seakan tidak ada seorang pun yang percaya padamu. Jika kamu saat ini berada di titik itu, Tuhan melihat apa yang kamu alami. Dalam banyak pernikahan, ada satu pola yang berbahaya. Ada satu pihak yang selalu menjadi tersangka utama, yang selalu dijadikan tempat melampiaskan kekesalan, yang selalu menjadi tertuduh, yang selalu dianggap pembuat masalah. Di sisi lain, pasangan selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan, karena tidak mau kehilangan muka, tidak mau kehilangan wibawa, juga tidak mau kelihatan gagal. Maka yang paling mudah adalah mencari kambing hitam. Kadang pola ini halus, ya kamu sih orangnya begitu. Kadang juga secara terus terang, semua ini gara-gara kamu. Mungkin kamu pernah mengalami, bahkan di depan keluarga, di depan sahabat. Yang lebih menyakitkan, ketika kamu disalahkan di depan anak-anak, dan kamu cuma bisa diam tanpa melawan. Karena kalau kamu melawan, maka kamu akan dianggap membantah. Kalau kamu menjelaskan, justru dianggap membela diri. Apalagi kalau sempat kamu menangis, malah kamu dianggap lebay. Di lingkungan kerja mungkin kamu sering dicari kesalahanmu. Kamu cekatan, kamu inisiatif, tapi kamu dianggap cari muka. Niatmu baik membantu rekan kerja, namun yang kamu terima bukannya terima kasih. Kamu justru dituduh yang tidak benar. Dalam pelayanan, mungkin kamu tulus melakukan banyak pekerjaan. Kamu ikut ambil bagian yang sulit dan tidak menolak. Kamu berusaha taat, penurut, dan tekun, tapi kamu disalahkan terlalu pencitraan. Akhirnya kamu memikul kesalahan yang sebenarnya bukan milikmu. Masih ingatkah kamu, Yesus juga pernah dijadikan kambing hitam, disalahkan selalu. Yesus selalu salah di mata orang Farisi. Dalam Yesaya 53 ayat 5 mencatat, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus memikul kesalahan yang bukan miliknya. Tapi, kita perhatikan, Yesus memikulnya untuk menebus. Yesus bukan menolak, bukan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan kemuliaannya ialah memaafkan pelanggaran. Sabar itu mulia, namun sabar itu bukan berarti mengajarkan kita untuk membiarkan diri dihancurkan. Bersabar untuk menanggungnya, karena hati yang memaafkan. Yesus menanggung penderitaan karena pelanggaran manusia, karena Ia mengasihi kita semua. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam kebohongan yang terus-menerus. Saat disalahkan selalu, saat dipojokkan terus, saat dihakimi terus. Kamu tidak perlu berusaha kuat dan berbohong pada diri sendiri bahwa kamu masih kuat. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu jeritan di dalam hatimu. Tuhan melihat saat kamu berusaha sembunyikan tangismu. Ya, Tuhan sangat tahu rasanya selalu disalahkan, karena Ia lebih dulu mengalaminya. Bagi kamu yang saat ini sedang mengalami kesusahan ini,
karena selalu dijadikan kambing hitam. Ada 3 hal yang perlu kamu pegang. Pertama, jangan percaya kebohongan itu. Oleh karena kamu terus-menerus disalahkan, lama-kelamaan kamu akan menganggap diri kamu seburuk itu. Hati-hati, opini pasangan atau tuduhannya bukanlah gambaran dirimu yang sebenarnya. Jangan terintimidasi oleh setiap kalimat negatif apapun. Jangan terbawa oleh suasana yang timbul oleh suara negatif itu. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Gambaran diri kita tidak ditentukan oleh tuduhan manusia. Kedua, berani bicara dengan tenang, bukan menjawab tuduhan dengan emosi dan amarah, bukan juga dengan sikap menyerang balik, tapi dengan tegas namun lembut, tidak berapi-api. Kesabaran itu mulia, mampu memaafkan pelanggaran dengan kelembutan. Aku mau kita berlaku adil. Jika aku yang salah, aku minta maaf, dan aku mau belajar lebih baik. Tapi jangan semua hal dilemparkan kepadaku. Kadang orang terus menyalahkan karena memang tidak pernah ditegur dengan jelas dan tegas. Ketiga, periksa juga diri sendiri atau introspeksi diri. Renungan rohani juga bukan untuk membela ego. Jikalau memang ada bagianmu yang salah, kamu harus akui itu. Saat kamu mau merendahkan hati, di sanalah ada kekuatan. Hubungan yang sehat dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan dibangun oleh 2 pihak yang mau bertanggung jawab, bukan satu pihak yang terus dikorbankan. Kalau kamu yang sering menyalahkan pasangan, hati-hati. Menyalahkan terus-menerus bisa menghancurkan harga diri pasangan. Ketika harga diri telah hancur, maka hubungan ikut retak. Lebih baik berkata kita yang salah daripada terus berkata kamu yang salah. Kasih itu lemah lembut dan menutupi banyak pelanggaran. Allah itu kasih, maka kita yang percaya padanya hendaklah hidup dalam kasih. Kamu yang lelah karena hidup dalam tuduhan, selalu disalahkan, Tuhan tahu kebenaran yang sebenarnya. Tuhan melihat air mata yang tidak kamu ceritakan. Tuhan tahu kesalahan mana yang memang milik dan mana yang bukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan hatiku yang lelah. Jika aku memang salah, ajarkan aku untuk berubah. Tapi jika aku terus dituduh tanpa keadilan, berilah aku keberanian dan hikmat untuk berdiri dengan benar. Pulihkan rumah tanggaku, pulihkan pekerjaanku, pulihkanlah pelayananku. Dari sikap saling menyalahkan, ajari kami bertanggung jawab, bukan saling menjatuhkan, namun saling mengasihi dan saling menghormati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya.